Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fadilah dengan NIM 08011282025065 dari program studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 buah program, yang dimana program pertama yaitu program mengecek bilangan genap ganjil dari sekelompok bilangan. Yang kedua, program untuk mencari nilai KPK dan FPP dari dua bilangan. Yang ketiga, program dari sekumpulan input bilangan 1 sampai 10 yang dimana hasilnya itu hanya menampilkan bilangan yang muncul lebih dari 3 kali. Lanjut saja ke programnya. Oke, kita langsung saja ke program yang pertama, yaitu program mengecek bilangan genap ganjil dari sekelompok bilangan, misalnya 11111 ganjil. Oke, di sini saya sudah membuat flowchart-nya. Yang pertama yaitu begin atau mulai. Kemudian kita masukkan nilai n atau banyaknya bilangan yang ingin kita masukkan. Kemudian kita ke perulangan for i sama dengan 1 to and do. Jika pada kondisinya benar, maka cetak i, kemudian masukkan nilai x i-nya. Kemudian kita ke i++. Setelah itu masuk kembali lagi ke perulangan. Jika perulangan ini akan terus berlangsung sampai kondisinya salah. Jika kondisi salah, kita ke genap. Kita cetak genap. Kemudian kita ke for i sama dengan 1 to and do. Jika kondisinya benar, kita ke if x i mod 2 sama dengan 0. Kita cek apakah x i nilai dari yang kita masukkan tadi mod 2 itu sama dengan 0. Jika benar, kita cetak XI-nya pada genap. Tetapi jika salah, kita ke I++. Kemudian kembali lagi ke perulangan. Perulangannya ini akan terus berlangsung sampai kondisi pada for ini salah. Kemudian jika kondisinya salah, kita cetak ganjil. Kemudian ke perulangan, I sama dengan 1 to and do. Kemudian jika kondisi pada for-nya benar, kita ke if x i mod 2 tidak sama dengan 0. Jika x i yang kita masukkan tadi mod 2 tidak sama dengan 0, maka kita cetak x i-nya pada ganjil. Kemudian jika salah, kita ke i++. Sudah dari i++ kembali lagi ke perulangan for. Ini akan terus berlangsung sampai kondisi pada for ini salah. Kemudian program selesai. Oke, kita ke programnya. Di sini saya sudah membuat program untuk mengelompokkan bilangan genap dan ganjil. Misalkan program ini saya running, maka akan keluar yang pertama yaitu masukkan banyaknya bilangan. Misalkan kita masukkan yang bilangannya itu 6. Kemudian bilangan pertamanya itu masukkan 1, yang kedua 1, sampai yang ke-6-nya yaitu 1. Kemudian saya enter. Maka akan keluar ganjil 11111 dan yang genap yang tidak ada karena 1 ini merupakan bilangan ganjil. Untuk kita ke programnya, untuk jalannya program di sini saya menggunakan pertama saya menggunakan include iostream. File header-nya saya gunakan iostream karena pada program saya menggunakan cout, cin, dan ndl. Kemudian ada using namespace std yang dimana berfungsi agar fungsi saya masukkan pada program atau kita masukkan pada program ini akan bisa dijalankan. Kemudian ada in main sebagai program utama. Kemudian kita deklarasikan variabel dan tipe datanya. Di sini ada variabel x dengan array 10, n, i, j array 10, dan k dengan tipe data integer. Kemudian ada cout masukkan banyaknya bilangan, cin, n. Dan di sini sebagai tempat untuk memasukkan banyaknya bilangan. Ini tadi. Yang dimana n ini sebagai tempat kita untuk memasukkan bilangan kita yang ingin kita masukkan. Jadi 6 ini. Oke, selanjutnya kita ke for i sama dengan 1, i lebih kecil dari n i++. Jika pada kondisi for ini terpenuhi, maka ke cout bilangan ke i, kemudian cin xi. Oke, misalkan ada nilai n jadi kita masukkan yaitu 6.
Kemudian kita ke for, kita inisialisasikan bahwa nilai I itu sama dengan 1. Maka nilai I sekarang itu 1. Dan nilai N tadi kita masukkan yaitu 6. Kita cek apakah 1 itu lebih kecil dari 6. Karena benar, maka kita ke cout bilangan ke I. Oke, tadi I-nya itu 1, maka cout bilangan ke 1. Kemudian in X I atau X1. Kita masukkan bilangannya. Setelah itu, kita ke I++. Pada I++ ini, nilai I itu akan bertambah 1. Nilai I dari 1, jadi 1 tambah 1, itu 2. Maka nilai I sekarang itu 2. Kita cek apakah 2 itu lebih kecil sama dengan N. Karena benar, maka ke cout bilangan ke I tadi. Karena I-nya jadi 2, maka sekarang ini cout bilangan ke 2. Kemudian masukkan X-nya. Oke, kita ke I+, kemudian sudah masukkan, kita ke I++. Karena tadi I-nya 2, tambah 1, jadi I-nya sekarang itu 3. Oke. Perulangan ini akan terus berjalan sampai kondisinya itu tidak terpenuhi. Misalkan, nilai I-nya tadi kita sudah sampai dengan 6. Kita cek nih, 6 lebih kecil sama dengan 6. Benar, karena benar kita ke cout bilangan ke I tadi, berarti sini bilangan ke 6. Kemudian kita masukkan XI. Setelah itu kita ke I++. Kemudian nilai I jadi 6 akan bertambah 1 menjadi 7. Kita cek apakah 7 ini lebih kecil dari 6. Tidak, maka for akan berhenti. Kita ke cout genap. Kita cetak nilai genap. Kemudian kita ke for, I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan N, I++. Jika pada kondisi for ini terpenuhi, maka kita ke if XI mod 2 sama dengan 0. Kemudian cout XI. Tadi kita ingat bahwa nilai I itu 1, maka nilai I sekarang yaitu 1. Dan nilai N-nya tadi 6, nilai N sekarang 6. Kita cek apakah 1 itu lebih kecil dari 6. Benar, maka kita ke if XI mod 2 sama dengan 0. Kita cek apakah X1 mod 2 sama dengan 0. Jadi kita masukkan bahwasannya nilai X1-nya itu 1. Kita cek apakah 1 mod 2 sama dengan 0. Tidak, maka kita ke I++. Kemudian I-nya 1. Pada I++ kan I akan bertambah 1, jadi 2. Sekarang nilai I-nya itu 2. Kita cek apakah 2 lebih kecil dari 6. Karena benar, maka ke if X I mod 2 sama dengan 0. Kita cek apa X2 yang kita masukkan itu dengan mod 2 itu sama dengan 0. Karena nilai X itu kita masukkan 1. Dan 1 mod 2 itu tidak sama dengan 0, maka kita ke I++. Tapi jika bilangannya yang kita masuk itu 2, kita cek 2 mod 2 sama dengan 0. Karena 2 mod 2 sama dengan 0 benar, maka kita cetak X I-nya tadi, nilai X I tadi 2 tadi ke genap. Oke, perulangan ini akan terjadi sampai kondisinya itu tidak terpenuhi. Sama seperti pada for in tadi. Ketika kondisi tidak terpenuhi, maka for-nya berhenti. Perulangannya itu berhenti. Kemudian kita ke cout ganjil, kita cetak ganjil. Dan kita ke for I sama dengan 1, I lebih kecil dari N, I++. Jika kondisi tidak terpenuhi, kita ke if XI mod 2 tidak sama dengan 0. Jika pada if-nya ini benar, maka cetak XI. Ini misalkan kita inisialkan I-nya di 1, maka nilai I-nya 1, dan nilai N-nya tadi yaitu 6, maka nilai I-nya sekarang 6. Kita cek, sama seperti pada genap tadi, apakah 1 lebih kecil dari 6? Karena benar, kita ke if XI mod 2 tidak sama dengan 0.
Kita cek X, I-nya di 1 dari XI mod 2 tidak sama dengan 0. Karena nilai XI-nya tadi kita masukkan 1, kita cek di 1 mod 2 tidak sama dengan 0. Benar, maka kita cetak XI. Nih, cetak XI di 1. Di sini. Kemudian kita ke I++. Karena I jadi 1, I tambah 1, maka nilai I sekarang yaitu 2. Kita cek apakah 2 lebih kecil sama dengan 6. Karena benar, kita ke if X I jadi 2, X2 mod 2 tidak sama dengan 0. Kita cek apakah X2 mod 2 tidak sama dengan 0. Karena X2 kita masukkan 1, maka 1 mod 2 tidak sama dengan 0. Benar, kita cetak X2-nya. Perulangan ini akan terus terjadi, akan terus berulang sampai kondisinya itu tidak terpenuhi. Sama seperti pada perulangan sebelumnya. Oke, misalkan I-nya itu sudah sampai 7. Kita cek apakah 7 itu lebih kecil dari 6? Tidak. Maka perulangannya itu berhenti. Ketika perulangan sudah berhenti, maka program selesai. Oke, sekarang kita ke program yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang program untuk mencari nilai KPK dan FPB dari dua bilangan. Oke, di sini saya sudah memiliki sebuah flowchart dari program untuk mencari nilai KPK dan FPB. Yang pertama yaitu begin. Di sini kita akan mulai dari program dulu. Kemudian inisialisasikan bahwa nilai KPK itu sama dengan 0. Kemudian masukkan nilai M dan N, yang dimana nilai M ini adalah bilangan pertama dan nilai N adalah bilangan kedua. Kemudian ke perulangan for I sama dengan 1 to N do. Jika kondisinya terpenuhi, maka kita ke berikutnya yaitu KPK sama dengan KPK plus M. Kemudian if KPK mod N sama dengan 0. Jika benar, maka cetak nilai KPK. Tapi jika salah, maka kita ke I++. Kemudian kembali lagi ke perulangan for I sama dengan 1 to N do. Oke, perulangan akan terus berjalan sehingga kondisinya tidak terpenuhi. Kemudian di sini ada if M lebih besar dari N. Jika nilai M lebih besar dari N benar, maka J sama dengan N. Tetapi jika salah, maka nilai J sama dengan M. Kemudian kita ke perulangan for I sama dengan 1 to J do. Kemudian if M mod I sama dengan 0 dan N mod I sama dengan 0. Oke, jika benar, maka cetak nilai FPB, yang dimana nilai FPB itu sama dengan I. Tetapi jika salah, kita ke I++. Kemudian kalian kembali ke perulangan for I sama dengan 1 to J do. Perulangan akan terus berjalan atau akan melakukan perulangan sampai dengan kondisinya tidak terpenuhi. Setelah itu, jika selesai, maka akan cetak FPB. Kemudian program akan berhenti. Kemudian kita lanjut ke programnya. Di sini saya sudah membuat programnya, yang dimana jika programnya ini kita running, maka akan keluar yaitu yang pertama program mencari nilai KPK dan FPB yang sebagai judulnya. Kemudian ada masukkan bilangan pertama, misalkan bilangannya kita masukkan 5, kalau kita enter maka keluar masukkan bilangan kedua. Maka kita masukkan bilangan keduanya itu 3, maka akan keluar nilai KPK-nya itu 15 dan FP-nya itu 1. Untuk jalannya program atau penjelasan dari programnya sendiri yaitu di sini kita menggunakan file header Airstream. Karena pada program kita menggunakan cout, in, dan endl. Kemudian ada using namespace std, yang dimana yang digunakan agar fungsi yang kita gunakan pada program ini dapat digunakan. Kemudian ada inMind yang merupakan fungsi utama dari program. Kemudian kita deklarasikan variabel dan tipe datanya. Di sini kita menggunakan tipe data integer dengan variabel M, N, I, KPK, J, dan FPB. Kemudian ada cout program mencari nilai KPK dan FPB. Yang dimana ini sebagai judulnya seperti ini. Kemudian kita ini tentukan nilai KPK yang sama dengan 0. Kemudian cout masukkan bilangan pertama, in M. Yang dimana sebagai tempat untuk masukkan nilai bilangan pertama. Kemudian ada cout masukkan bilangan kedua, in N. Yang ini merupakan tempat untuk memasukkan bilangan kedua. Kemudian ada
perolangan for I sama dengan 1, I lebih kecil dari N, I plus plus. Jika pada kondisi perolangan for ini terpenuhi, maka kita ke KPK sama dengan KPK plus N. Kemudian if KPK mod N sama dengan 0. Jika maka akan cout KPK-nya. Di sini jika KPK-nya dicetak, maka kita boleh break karena programnya akan berhenti di sini. Maka tidak akan mengulangi ke perolangan walaupun kondisinya tetap terpenuhi. Nah, misalkan di sini kita memasukkannya tadi M-nya itu 5, kemudian N-nya itu 3, maka kita ke perolangannya. Jadi kita ingin sama nilai I sama dengan 1. Maka nilai I sekarang yaitu 1 dan nilai N-nya yaitu 3. Kita cek nih apakah 1 lebih kecil sama dengan 3. Karena benar, maka kita ke KPK dengan KPK plus N. Tadi nilai KPK-nya kita inisialisasikan bahwa nilai KPK itu 0, maka 0 plus N-nya itu 5, 0 plus 5 sama dengan 5. Kemudian ke if KPK mod N sama dengan 0. Kita cek apakah nilai KPK mod N sama dengan 0. Ini nilai KPK-nya itu 5 dan nilai N itu 3. 5 mod 3 itu tidak sama dengan 0, maka kita ke I plus plus. Maka di sini maka akan nilai I-nya akan bertambah 1 menjadi 2. Nah, kita cek nih apakah 2 lebih kecil sama dengan 3. Karena benar, kita ke KPK sama dengan KPK plus M. Ini nilai KPK-nya itu 5 dan nilai M-nya itu 5, maka 5 tambah 5 sama dengan 10. Kemudian ke if KPK mod N sama dengan 0. Kita cek apakah KPK sama dengan 0, KPK-nya itu 10 dan N-nya itu 3. Apakah 10 mod 3 sama dengan 0, karena tidak maka kita ke I plus plus. Maka nilai I akan bertambah bertambah 1 dan menjadi 3. Kita cek nih apakah 3 lebih kecil sama dengan 3. Benar, maka kita ke berikutnya. Nilai KPK tadi yaitu 10 dan nilai M itu 5. Maka kita 10 tambah 5 itu 15. Maka nilai KPK sekarang itu 15. Kemudian kita ke if KPK mod N sama dengan 3. Nilai KPK-nya 15, N-nya 3. 15 mod 3 sama dengan 0. Benar, maka kita cetak KPK-nya. Karena di sini nilai KPK-nya sudah kita cetak, maka kita akan memberhentikan programnya di sini. Karena nanti jika pada kasus yang lain, kan pada kasus ini, kebetulan programnya itu akan cukup sampai sini saja. Karena pada yang selanjutnya itu nilai I akan dengan 4. 4 itu tidak sebaik sama 3. Maka program akan berhenti. Tetapi jika pada kondisi yang lain seperti nilai M-nya 4 dan nilai N-nya 2, ini pada nilai I-nya 2 itu akan nilai KPK-nya itu akan dapat 4. Dan 4 mod 2 itu sama dengan 0. Dan kita catat KPK-nya. Tapi jika pada ini tidak kita berhentikan, maka dia akan mengulang. Maka jika dia mengulang, nilai dari KPK itu akan salah. Maka dari itu kita akan memperhatikan programnya sampai di sini. Oke, berikutnya kita ke if M lebih besar dari N. Kemudian jika benar, maka nilai J-nya itu akan sama dengan N. Jika salah, maka nilai J-nya akan sama dengan M. Misalkan tadi kita nilai M-nya yaitu 5 dan N-nya itu 3. Maka karena 5 itu lebih besar dari 3, maka nilai J yaitu N. Kemudian kita ke for, I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan J, I plus plus. Kita misalkan bahwa nilai I-nya yaitu 1. Maka nilai I-nya jadi 1 dan nilai J-nya tadi yaitu sama dengan N. Maka nilai J itu jadi 3. Kemudian ke if M mod I sama dengan 1 dan N mod I sama dengan 0. Jika terpenuhi maka cetak FPB-nya. Jika tidak maka akan ke I plus plus. Karena mungkin kita cek nih, nanti nilai M-nya itu 5 dan nilai I-nya 1. Kita cek apa 5 mod 1 sama dengan 0. Benar. Kemudian ke selanjutnya, N mod I sama dengan 0. Nilai N-nya 3 dan I 1. 3 mod I sama dengan 0. Benar. Maka kita cetak FPB-nya dengan nilai I. Karena nilai I-nya dari 1, maka FPB-nya itu sekarang 1. Kemudian kita ke I plus plus. Maka nilai I akan tambah 1 jadi 2.
kita cek nih apakah 2 lebih kecil sama dengan 3. Karena benar, maka kita ke berikutnya. Kita cek apakah M mod I sama dengan 0. M-nya itu 5 dan I-nya 2. 5 mod I sama dengan 0. Nah, tidak. Dan karena di sini dia menggunakan dan, maka harus kedua variabelnya harus terpenuhi. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka ke I++. Karena tidak terpenuhi, dari M-nya tidak terpenuhi, maka kita ke I++. Maka nilai I akan bertambah 1 menjadi 3. Kita cek apakah 3 lebih kecil sama dengan 3. Karena benar, maka kita ke M mod I sama dengan 0. Jadi nilai M-nya 5, dan nilai I-nya 3. 5 mod 3 tidak sama dengan 0. Maka kita ke I++. Maka nilai I akan bertambah menjadi 1, dan nilai I-nya sekarang menjadi 4. Kita cek apakah 4 lebih kecil sama dengan 0. Tidak. Karena tidak, maka kita akhiri program dan kita cetak FPB-nya. Nilai FPB-nya itu 1. Maka nilai FPB-nya itu 1. Kemudian program selesai. Oke, kita lanjut ke program yang ketiga, yaitu program dari sekumpulan input bilangan 1 sampai 10 yang hanya menampilkan bilangan yang muncul lebih dari 3 kali. Oke, di sini saya sudah membuat flowchart-nya. Yang pertama yaitu ada bikin atau mulai, kemudian masukkan nilai n atau masukkan banyaknya nanti bilangan yang ingin kita masukkan. Kemudian for I sama dengan 0 to n do. Jika pada kondisi ini benar, maka kita ke I+1. Cetak I+1, kemudian masukkan data ke I. Setelah itu kita ke I++. Kemudian I++ ini maka nilai I dari 0 akan bertambah jadi 1, jadi nilai I-nya akan 1. Kemudian ke perulangan for-nya. Oke, kondisi ini akan terus berlangsung atau terjadi selama kondisinya terpenuhi, dan akan berhenti ketika kondisinya itu tidak terpenuhi. Ketika kondisinya tidak terpenuhi, maka kita ke bagian berikutnya. Sini ada perulangan for H sama dengan 0 to n do. Jika kondisinya terpenuhi, sini ada perulangan for lagi, atau yang bisa disebut dengan nested for atau for bersarang. Ini ada I sama dengan H plus 1 to n do. Jika kondisinya terpenuhi, maka kita ke if data H lebih besar data I. Kita cek apakah data ke H lebih besar dari data ke I. Jika benar, maka kita masukkan proses ini. Temp sama dengan data I sama dengan data H, dan data H sama dengan temp. Tapi jika salah, maka kita ke I++. Kemudian I++ akan kembali ke perulangan for. Dan ini akan berlangsung sampai kondisinya itu tidak terpenuhi. Ketika tidak terpenuhi, maka kita ke H++. Oke, setelah dari H++ ini akan kembali ke perulangannya. Sama seperti perulangan tadi, perulangan ini akan terus berlangsung sampai kondisi itu tidak terpenuhi. Setelah kondisi terpenuhi, kita ke bagian selanjutnya. Karena sini kita lanjut ke lembar kedua, maka kita sini menggunakan diagram atau lambang untuk menggabungkannya atau konektornya. Di sini ada perulangan for H sama dengan 0 to n do. Jika kondisi terpenuhi, maka kita ke berikutnya yaitu nested for atau for bersarang, yaitu for I sama dengan 0 to n do. Jika kondisinya terpenuhi, kita ke if data H sama dengan data I. Kita cek apakah data H ini sama dengan data I. Jika benar, maka kita ke jumlah plus-plus. Tetapi jika salah, kita ke I++. Kemudian dari I++ ini, kemudian akan kembali ke perulangan I sama 0 to n do. Perulangannya ini akan terus berlangsung sampai perulangannya itu tidak terpenuhi atau kondisinya itu tidak terpenuhi. Kemudian ketika kondisi tidak terpenuhi, kita ke if data H tidak sama dengan data H-1. Kita cek apakah data ke H itu tidak sama dengan data H-1. Jika benar, maka kita ke if jumlah lebih besar dari 3. Kita cek apakah jumlah itu lebih besar dari 3. Jika salah, maka kita cetak tidak ada. Tapi jika benar, kita cetak data H. Kemudian, tapi jika yang
pada if ini salah, maka kita ke H++. Kemudian H++ ini akan kembali lagi ke perulangan for H sama dengan 0 to N2. Kembali lagi perulangan yang ini akan selalu atau terjadi itu sampai kondisinya itu tidak terpenuhi. Kemudian program selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke programnya. Di sini saya sudah membuat program dari sekumpulan input bilangan I sampai dengan 10 yang hanya menampilkan bilangan yang muncul lebih dari 3 kali. Jika program yang saya buat ini saya running, maka akan keluar masukkan banyak data. Misalkan kita masukkan yaitu 5. Ini kita enter. Akan keluar data ke 1. Misalkan kita masukkan 2. Kita enter data keduanya, kita masukkan 3. Data ketiga kita masukkan 2. Data keempat 2. Dan data kelimanya 2. Kemudian kita enter, maka akan keluar banyak kemunculan data lebih dari 3, yaitu 2. Jadi, seperti yang kita tahu, ini jumlah dari 2 yang kita masukkan ini 4. Maka dari itu, banyak kemunculan data lebih dari 3, yaitu 2. Untuk jalannya program, di sini pada program saya menggunakan file header iostream, karena pada program ini saya menggunakan fungsi cout dan cin, kemudian ada using std, agar fungsi yang kita masukkan pada program ini dapat digunakan. Kemudian ada inMind sebagai program utamanya. Kemudian kita deklarasikan tipe data dan variabelnya. Di sini saya menggunakan tipe data integer dengan variabel data array 30, variabel jumlah, variabel n, variabel i, variabel h, dan variabel temp. Kemudian dan cout masukkan banyak data. Di sini maka kata masukkan banyak data ini akan dicetak ke hasil outputnya ini. Masukkan banyak data. Kemudian ada cin n sebagai tempat untuk kita masukkan banyak data nanti. Kemudian ada perulangan for i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus plus. Jika pada kondisi ini terpenuhi, maka kita kasih cout data ke i plus 1. Kemudian ada cin data i. Oke, misalkan tadi nilai n yang kita masukkan yaitu 5. Maka kita akan for i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus plus. Jadi kita inisialisasi bahwa nilai i sama dengan 0. Berarti nilai i-nya 0, nilai n yang kita masukkan itu 5. Kita cek apakah 0 lebih kecil dari 5. Benar, maka kita kasih out data ke i plus 1. Nilai i-nya itu 0, berarti 0 plus 1 yaitu 1. 1. Jadi si out data ke 1. Kemudian ada cin data i. Jadi data yang kita masukkan, data ke 1 itu 2. Kemudian kita ke i plus plus. Jadi nilai i-nya yaitu 0. Maka akan bertambah 1. Jadinya nilai 0 tambah 1 itu 1. Jadi kita cek apakah 1 lebih kecil dari 5. Benar. Oke, karena benar kita ke cout data ke 1 tambah 1 yaitu 2. Data ke 2. Terus cin data i. Jadi data yang kedua kita masukkan yaitu 3. Kemudian kita ke i plus plus. Maka tadi nilai i-nya yaitu 1 tambah 1 jadinya 2. Kita cek apakah 2 itu lebih kecil dari 5. Benar. Maka kita kasih out data ke 2 tambah 1. Yaitu data ke 3. Kemudian cin data ke i. Jadi data yang ketiga yang kita masukkan yaitu 2. Kemudian kita ke i plus plus. Nilai i di 2 tambah 1 jadi 3. Oke. Kemudian kita cek apakah 3 lebih kecil dari 5. Benar. Kalau benar kita kasih out data ke 3 ditambah 1. Kasih out data ke 4. Oke, kemudian cin data i. Data keempat yang kita masukkan di 2. Kemudian kita ke i plus plus.
nilai I jadi 3 tambah 1 jadi 4. Nah, kita cek apakah 4 lebih kecil dari 5, benar. Maka kita kasih out data ke 4 tambah 1 yaitu 5, data ke 5. Terus ini data I, data yang kita masukkan dari data ke 5 itu 2. Nah, kita ke I++, nilai I-nya jadi 4, tambah 1 jadi 5. Kita cek, apakah 5 lebih kecil dari 5? Salah. Karena salah, maka kondisi for ini kan tidak terpenuhi nih. Maka prolong for itu berhenti, cukup sampai di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke berikutnya, yaitu ada proses untuk mengurutkan bilangan yang telah kita masukkan tadi. Di sini ada for H sama dengan 0, H lebih kecil dari N, H++. Jika pada kondisi for ini terpenuhi, maka kita ke selanjutnya yaitu ada nested for atau for bersarang. I sama dengan H plus 1, I lebih kecil dari N, I++. Jika kondisinya terpenuhi, maka kita ke if data H lebih besar data I. Kita cek apakah data ke H itu lebih besar data ke I. Jika benar, maka kita ke proses ini. Temp sama dengan data I sama dengan data H sama dengan temp. Oke, kita lanjut aja. Tadi kita di sini ini saja bahwa nilai H itu sama dengan 0. Jadi nilai H sekarang yaitu 0. Oke. Nilai N tadi 5. Kita cek apakah 0 lebih kecil dari 5. Benar. Nah, benar kita lanjut yaitu for I sama dengan H plus 1. I lebih kecil dari N, I++. Ini nilai kita cek. Ini sama nilai I sama dengan H plus 1. Nilai H yaitu 0. Ini nilai I sama dengan 0 tambah 1. 0 tambah 1 itu 1. Berarti nilai I sekarang 1. Nilai N yaitu 5. Kita cek apakah 1 lebih kecil dari 5. Benar. Maka kita ke if data H lebih besar dari 0. Data H hanya ya itu 0. Data I-nya yaitu 1. Oke. Kita cek apakah data ke 0 itu lebih besar data ke I. Oke. Kita tulis dulu data yang telah kita masukkan tadi itu 2, 3, 2, 2, 2. Oke. Di sini data yang ke 0 itu yang ini, yang 2. Oke, kenapa beda dengan di sini data isinya data 1? Karena pada sini tadi kita dapat data bahwa data ke I plus 1 yang sebenarnya ini data ke I. Oke, supaya pada si A nya kita mulai dari 1, maka di sini tambah ke 1. Makanya dari itu ini kita mulai dari 0. Oke. Kita cek apakah data 0 lebih besar dari data 1. Data 0-nya 2, data 1-nya 3. Apakah 2 lebih besar dari 3? Benar. Maka benar, karena benar, maka kita ke proses ini. Temp sama dengan data 1. Data 1 sama dengan data 0. Data 0 sama dengan temp. Jadi berarti data ke 1-nya yaitu 3. Berarti nilai temp itu 3, data 1 sama data berarti data 1 sama data ke 0. Data 0 sama dengan temp. Oke. Data ke 0 ini tadi kan 2 nih. Sekarang data nilai temp tadi 3. Berarti data 0 sekarang itu 3. Berarti nilai 3 ini akan maju ke depan. Oke. Selanjutnya kita ke I++. Jadi nilai I jadi 1 ditambah 1 jadi 2 ya. 0 tambah 2 yaitu 2. Kita cek apakah 2 lebih kecil dari 5. Benar. Maka kita ke if data H lebih besar data I. Jadi data H-nya tetap 0. Lebih besar dari I jadi sekarang 2. Kita cek apakah data 0 lebih besar data 2. Ini data 0. Ini data 2. Data 0-nya itu 3. Data 2-nya itu 2. Apakah 3 lebih besar dari 2? Salah. Karena salah kita ke I++. Nilai I jadi 2 tambah 1 jadinya 3. Oke, kita cek apakah 3 lebih kecil dari 5? Benar. Karena benar kita ke if data H lebih data I. Data H ya tetap 0. Data I-nya itu 3. Kita cek nih. Apakah data 0 lebih besar dari data ketiga? Apakah 3 lebih besar dari 2? Tidak. Karena tidak atau salah,
kita ke I++. Ini berarti nilai I ini 3 tambah 1 jadinya 4. Apakah 4 lebih kecil dari 5? Benar. Maka kita ke if data H bisa data I. Data H jadi 0, data I-nya sekarang itu 4. Kita cek nih, apakah data ke 0 bisa dari 4, 3 apakah bisa dari 2? Tidak. Maka kita ke I++. I jadi 4 tambah 1 jadinya 5. Kita cek, apakah 5 lebih kecil dari 5? Salah. Kalau salah, maka kita ke H++. Oke. Ini nilai H-nya itu di 0 tambah 1. Jadinya nilai H sekarang itu 1. Kita cek nih apakah 1 lebih kecil dari 5? Benar. Karena benar maka kita ke selanjutnya ini. Ini tadi kan 0 tambah, ini kan H plus I ya. Kita kembali lagi tadi ya. Karena kita sudah jadi ke H plus-nya. Oke. Ini jadi H. Ini jadi I biar kita tahu. Oke, nilai ini 1 ya. Karena ini benar, kita selanjutnya itu for I sama dengan H plus 1. Nilai H sekarang yaitu 1 nih. Maka nilai I sekarang itu 1 tambah 1. Itu 2. Kita cek, apakah 2 lebih kecil dari N? Hanya 5. Benar ya? Karena benar maka kita ke if data H ini bisa data I. Data H hanya itu 1. Terus tuh data I-nya sekarang itu 2. Kita cek nih, apakah data ke 1 lebih besar dari data kedua? Ini data ke 1 besar dari data kedua? Tidak. Akhirnya kita ke I++. Nilai I-nya jadi 1, ya tambah 1 jadi 2. Tambah 2 itu 3. Nah, terus selanjutnya kita cek apakah lebih kecil dari 5. Benar. Karena benar kita ke if data 1 lebih besar dari data 2. Ini data H, ini data I ya. H-nya itu tetap 1. Data I-nya sekarang 3. Kita cek apa data ke 1 lebih besar dari data 3. Data 1, data 3. Apakah 2 lebih besar dari 2? Tidak. Karena tidak kita ke I++. Nilai I jadi 2. Jadi tambah 1 jadi 3. 3 tambah 1 yaitu 4. Kita cek nih, apakah 4 lebih kecil dari 5? If data H-nya itu 1, kemudian data I-nya itu sekarang 4. Kita cek apakah data 1 lebih besar dari 4. Ini data 1. Nih, kita ke 4. Apakah 2 lebih besar dari 2? Tidak. Karena tidak, maka kita ke I++. Kemudian, tadi nilai I-nya 3 tambah 1 jadi 4. 4 tambah 1 yaitu 5. 5, apakah 5 lebih kecil dari 5? Tidak. Karena tidak, kita ke H++. Oke. Nilai H-nya jadi 1, tambah 1 jadinya 2. Kita cek nih, apakah 2 lebih kecil dari 5? Benar. Karena benar, kita ke for I. Jadi nilai H-nya sekarang itu 2. Oke. Ini tambah 1 ya. 2 tambah 1. Bahkan nilai I sekarang tambah 1 3. Apakah 3 lebih kecil dari 5? Benar. Maka benar kita ke sini. Data H. Data H-nya sekarang itu 2. Data ke I-nya itu 3. Kita cek apakah data kedua lebih besar dari 3. Dan data kedua, apakah lebih besar dari data ketiga? Salah. Kalau salah kita ke I++. Kemudian di sini I-nya tadi itu 1, jadi 2. Kemudian 2 tambah 2 yaitu 4. Maka nilai I sekarang itu 4. Apakah 4 lebih kecil dari 5? Nah, karena benar kita ke if data hanya itu 2, data I-nya sekarang itu 4. Apakah data kedua lebih besar dari data keempat? Ini data kedua. Apakah lebih besar dari data keempat? Apakah kedua lebih besar dari 2? Tidak. Kalau tidak, kita ke I++. Nilai I-nya tadi itu 4. Oke. Jadi tambah 1 itu jadinya itu 5 ya. Kita cek apakah 5 ini lebih kecil dari 5? Tidak. Karena tidak, maka kita ke H++. Oke. Kemudian
Kemudian di sini ada halnya ini jadi 2 sama 1 jadinya itu 3. Kemudian di sini 3. Kita cek apakah 3 lebih kecil dari 5, benar. Oke, perulangan ini sebenarnya ini dia sama dari sebelumnya. Perulangan ini akan berlangsung sampai kondisinya itu tidak penuhi ya. Misalnya kan di sini kita sudah sampai ke ini itu hanya itu 5. Kita cek nih apakah 5 lebih kecil dari 5, benar. Karena 5 lebih kecil 5 salah. Karena salah maka for ini akan berhenti. Kemudian setelah for ini berhenti, maka kita sudah mendapatkan proses pengurutan bilangan. Oke, kebetulan karena ini jadi sudah diurut ini jadi sudah selesai. Oke, ketika sudah sampai sini, maka pengurutan bilangan yang sekarang dari yang terbesar ke terkecil itu 3, 2, 2, 2, 2. Sekarang kita sudah punya bilangan yang sudah diurutkan, yaitu 3, 2, 2, 2, 2. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Di sini ada out banyak kemunculan data lebih dari 3. Artinya kita cetak kata banyak kemunculan data lebih dari 3. Di sini banyak kemunculan data lebih dari 3. Kita lanjut ke proses menghitung periode kemunculan dari data yang telah kita urutkan tadi ya. Di sini kita copy dulu data yang telah kita urutkan. Oke, agar kita bisa melihat datanya. Kemudian di sini kita lanjut ke prosesnya, yaitu ada for sama dengan 0 hal lebih kecil dari nh plus plus. Jika pada kondisi ini terpenuhi, maka kita lanjut ke berikutnya, yaitu jumlah sama dengan 0. Kita inisialisasi bahwa nilai jumlah itu sama dengan 0. Kemudian di sini ada for i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus plus. Kita inisialisasi bahwa nilai i sama dengan 0, i lebih kecil dari n. Jika pada kondisi ini terpenuhi, maka kita ke if data h sama dengan data i. Jika benar maka kita ke jumlah plus plus. Jika salah kita ke if plus plus. Jika pada perulangan for ini kondisi tidak terpenuhi, maka for ini berhenti. Kita akan lanjutnya yaitu untuk menghindari duplikasinya gitu ya. Maka di sini ada if data h tidak sama dengan data h-1. Jika benar, maka kita ke if jumlah besar dari 3. Jika benar maka di sini kita cetak data h. Jika salah maka kita cetak data tidak ada. Di sini ada break. Karena jika salah satunya di sini sudah lakukan, maka akan berhenti. Jika tidak dikatakan break, maka dia akan ke berikutnya di sini. Nah, maka kata tidak adanya akan tercetak lagi gitu loh. Kemudian jika pada if ini tidak terpenuhi, maka kita ke h plus plus. Oke, kita langsung saja sini kita inisialisasi bahwa nilai h sama dengan 0. Berarti 0 n itu 5. Kita cek apakah 0 lebih kecil dari 5, benar. Karena benar kita ke jumlah sama dengan 0. Kemudian for i sama dengan 0, i lebih kecil dari i plus plus. Di sini inisialisasi bahwa nilai i sama dengan 0. Kemudian n-nya 5. Kita cek apakah 0 lebih kecil dari 5, benar. Kemudian kita if data h sama dengan data i. Kita cek ini apakah data h apakah data h sama dengan data i. Data h-nya yaitu 0. Data i-nya yaitu 0 juga. Jadi ini ya. Kita cek nih apakah data 0 sama dengan data 0. Ini 0. Apakah sama dengan data 0? 3 sama dengan 3, benar. Maka di sini kita ke jumlah plus jumlah di 0 ditambah 1. Sama dengan 1. Kemudian kita ke i plus plus. Ini nilai i 0 tambah 1 jadi 1. Kita cek nih apakah 1 lebih kecil dari 5. Benar ya. Karena benar kita ke if data h sama dengan data i. Data hanya data 0, i-nya sekarang jadi 1. Kita cek apakah data ke 0 itu sama data ke 1. Apakah 3 sama dengan 2? Tidak. Kan tidak, kita ke i plus plus. Nilai i itu 1 tambah 1 jadi 2. Kita cek apakah 2 lebih kecil dari 5. Karena benar. Kita ke if data hanya itu 0. Ini sekarang yaitu 2. Apakah data ke 0 itu sama dengan data kedua? Sini apakah 3 ini lebih. Apakah ketiga sama dengan 2? Tidak. Karena tidak, kita ke i plus plus. Kemudian sini ada i-nya yaitu 2 tambah 1 jadi 3. Kita cek apakah 3 lebih kecil dari 5. Karena benar. Maka kita ke if data h-nya itu 0. Sama data 2. Ini sekarang ini 3 ya. Jadi
Kita cek apakah data 0 sama dengan data 3. Apakah 0 ini sama dengan data ketiga? Salah. Nah, salah. Ya salah. Kita ke I++. I-nya sekarang yaitu 3 tambah 1, 4. Kita cek apakah 4 lebih kecil dari 5. Benar. Kemudian kita ke if data H-nya tetap 0. I-nya sekarang yaitu 4. Kita cek apakah data ke 0 sama dengan data 3. Apakah 3 sama dengan 0? Tidak. Apa 3 sama dengan 2? Tidak. Karena tidak, kita ke I++. Kemudian nilai I-nya ada di 4, tambah 1 jadi 5. Kita cek apakah 5 lebih kecil dari 5. Salah. Masalah kita ke berikutnya yaitu untuk menghindari penduplikasiannya ya. Kemudian di sini ada if data H. Data H-nya itu 0. Apakah 0 tidak sama dengan 0 kurang 1? Apakah data H0 tidak sama dengan data 0 dikurang 1 ya? 0 kurang 1 1 tidak ada ya. Berarti ini salah ya. Salah, kita ke H++. H++, kemudian di sini ada 1 ya. 0 tambah 1 ya tadi 0. Di H++ berarti jadi hanya itu 0. Tambah 1 jadi 1. Kita cek. Apakah 1 lebih kecil dari 5? Benar. Nah, kita ke berikutnya itu jumlah sama dengan 0. Kita for I sama dengan 0. Ini jadi 0 ya. Kita mengulang lagi. Kita cek apakah 0 lebih kecil dari 5? Benar. Karena benar, pada kita ke if data ke 0 sama dengan I-nya sekarang yaitu 0. Oke, maaf, hanya di 1. Ini kalau kita ulang ini kita ulang ya. Data ke 1, 2 itu sama dengan data ke 0, 3. Tidak, karena tidak, kita ke I++. Nilai I jadi 0, tambah 1 jadi 1. Kita cek nih, apakah 1 lebih kecil dari 5? Benar, karena benar kita ke if data 1 sama dengan data I-nya sekarang itu 1. Apakah data ke 1 ini sama dengan 1? Benar, maka kita tetap jumlah plus. Jumlahnya itu 0, jadi tambah 1 sama dengan 1. Oke, setelah itu kita ke I++. I-nya di 1, tambah 1 jadi 2. Kita cek apakah 2 lebih kecil dari 5. Benar ya, karena benar kita cek if data hanya itu 1, I-nya sekarang yaitu 2. Apakah data ke 1 sama dengan data kedua? Apakah 2 sama dengan 2? Karena benar, maka kita jumlah plus. Tadi jumlah itu 1. Jumlah plus. Tadi jumlahnya itu 1 ditambah 1, maka sekarang 2. Oke, kita ke I++, karena tadi I-nya jadi 2 tambah 1 jadinya 3. Kita cek apakah 3 lebih kecil dari 5. Oke, karena benar, maka kita ke if data H. Jadi 1 ya tetap 1 sini. Data I-nya sekarang yaitu 3. Kita cek apakah data dari I sama dengan data 3. Ini data satunya, ini data 3. Apakah 2 sama dengan 2? Benar ya, karena benar kita cek ke jumlah plus. Jumlahnya jadi 2 tambah 1, jadinya 3. Oke, kemudian kita ke I++. Nilai I jadi 3 tambah 1 jadinya 4. Kita cek apakah 4 itu lebih kecil dari 5. Ya, karena benar. Kita ke if data hanya tetap 1 sama dengan data I sekarang yaitu 3. Maaf, I sekarang itu 4. Kita cek nih apakah data ke 1 ini sama dengan data ke 4. Oke, karena benar. Kita ke jumlah plus. Oke, jumlahnya jadi 3 tambah 1 yaitu 4. Oke, ini kita ke I++. I jadi 4 tambah 1 jadi 5. Kita cek nih, apakah 5 lebih kecil dari 5? Ya. Maaf, apakah 5 lebih kecil dari 5? Salah ya. Karena salah, maka perulangan for ini selesai. Oke, selanjutnya kita untuk itu untuk menghindari penduplikasian ya. Di sana ada if data H tidak sama data H-1. H-nya tadi yaitu 1. Sekarang data H-1. 1 kurang 1 berarti sini 0 ya. Oke. Apakah data 1 itu tidak sama dengan data 0? Ini apakah data 1 tidak sama dengan data ke 0? Apakah 2 tidak sama dengan 3? Benar. Karena benar, maka kita ke if jumlah sama dengan 3. Oke. Di jumlah yang kita punya jadi 4. Kita cek nih apakah
4 itu lebih besar dari 3. Oke, karena 4 lebih benar ya, 4 lebih besar dari 3, maka kita cout data H. Kita cetak data H-nya jadi ya data H-nya tadi itu 2 ya. Data H, ini H ya, 1, data 1 itu 2. Maka kita cek data H di banyak kemungkinan data di sini. Maka dari itu sini banyak kemungkinan data lebih dari 3 yaitu 2 atau data H yang tadi. Oke, tetapi jika jumlahnya jadi ini pada kondisi ini salah, maka kita cout itu tidak ada. Tidak ada di sini. Oke, jika ini kan tidak terpenuhi nih, kita sudah catat data H nih, kita sudah catat, maka sini kita tambah break karena tadi sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Apa kita gunakan break karena ini karena ketika tidak ada break ini, maka dia akan ke absen juga nih, akan kita juga tidak ada di sini. Karena di sini sudah break selesai, maka perulangan ini pun akan selesainya pun sampai di sini juga. Dari itu program ini selesai sampai di sini, maka program ini akan selesai. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf pada Allah saya manapun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.